Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya membagikan cara membuat puding yang sangat unik. Ini puding jeruk dari Jelly Nutrijel. Rasanya seger banget, cara buatnya juga mudah banget, dan modalnya tentunya sangat ekonomis. Cocok banget dijadikan sebagai isian snack box dan dijadikan sebagai ide jualan. Mau tahu caranya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel Plain 15 gram, 1 saset Nutrijel Plain 10 gram, 50 gram gula pasir atau 4 sendok makan. Kemudian ini diaduk supaya tidak menggumpal saat diberi cairan. Selanjutnya tambahkan 1200 ml air. Kemudian aduk-aduk hingga gulanya larut dan juga jelinya larut. Supaya tidak ada gumpalan di pinggirnya, ini saya aduk menggunakan spatula di bagian pinggirnya untuk memastikan bahwa tidak ada Nutrijel atau gula yang menggumpal. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Ini dimasak sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut ini diaduk-aduk kembali sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, sisihkan 500 ml Jelly Nutrijelnya. Selanjutnya, tambahkan 2 saset Nutrisari rasa jeruk. Kemudian ini diaduk-aduk hingga nutrisarinya larut. Kalau sudah larut seperti ini, tambahkan pewarna oranye secukupnya supaya warnanya lebih cantik dan menyerupai buah jeruk. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, tuang puding ke dalam cup seperti ini. Saya menggunakan cetakan kue talam. Ini dituang tapi tidak sampai penuh ya teman-teman. Selanjutnya ini didinginkan dan dibiarkan hingga set bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Dan setelah beku, ini dikeluarkan dari dalam cetakan. Langsung saya keluarkan semuanya. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk sisa puding yang tadi sudah hampir membeku, ini kembali saya cairkan. Dan dicairkannya harus betul-betul sampai mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih, matikan api. Selanjutnya sisihkan 300 ml. Kemudian tambahkan 1 saset kental manis. Kemudian ini diaduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur, tuang ke dalam cup. Ini dituang setengahnya saja. Selanjutnya langsung masukkan puding orange tadi. Ini dimasukkan dengan cepat. Dan kemudian sisihkan, biarkan hingga set. Setelah set, keluarkan dari dalam cetakan. Ini saya masukkan ke dalam kulkas tadi teman-teman, supaya setnya lebih cepat. Dan kemudian ini disisihkan terlebih dahulu.
Lanjut untuk sisa dari puding Nutrijel beningnya tadi, aku sisakan sedikit kurang lebih 75 ml dan ini aku sisihkan. Kemudian tambahkan 1 saset Nutrisari. Tambahkan juga setengah saset kental manis. Kemudian ini diaduk hingga tercampur merata. Dan ini setiap lapisannya harus dicairkan sampai betul-betul mendidih ya teman-teman. Ini aku tambahkan juga pewarna oranye secukupnya. Kemudian aduk kembali hingga betul-betul tercampur. Kalau sudah tercampur, tuang ke dalam cup. Ini dituang setengahnya saja. Dan kemudian langsung dimasukkan puding yang tadi sudah dibekukan. Ini kalau bisa usahakan pada saat menuangkan adonan yang barunya, itu langsung dimasukkan puding yang sudah dibekukan. Jadi jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya menempelnya bisa betul-betul sempurna. Dan pudingnya yang baru harus betul-betul sudah mendidih. Jadi harus dimasukkan dalam keadaan panas. Kemudian ini dibiarkan hingga betul-betul set, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah keluar dari kulkas, ini akan saya keluarkan dari dalam cetakan. Nah, dikeluarkannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini dipotong menjadi 4 bagian, tetapi tidak sampai putus, jadi disilang seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan mika, ini mikanya ukuran diameternya 7 cm dan dimekarkan seperti ini ya teman-teman. Nah ini sudah bisa merekah seperti ini, sangat mudah. Lanjut ini dikeluarkan lagi dari dalam cetakan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah teman-teman, ini ternyata ada pudingnya itu yang tidak menempel. Jadi ini langsung aku pisah-pisahkan, aduh sedih banget. Jadi perlapisan ini langsung aku pisahkan dan ini mau aku ulang, mau aku cairkan. Dan ternyata memang ada beberapa pudingnya itu teman-teman yang tidak menempel. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal tadi sudah betul-betul mendidih. Jadi di sini aku mau kasih tipsnya supaya ini nggak bisa lepas ya teman-teman. Jadi dia tetap menempel. Nah ini aku lanjut dulu untuk merekahkan yang jadi ya teman-teman, yang berhasil. Ada beberapa yang tidak berhasil. Jadi kurang lebih ada 8 pieces yang dia kebuka gitu teman-teman lapisannya. Tapi lebih banyak yang jadi ini ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin aku telat tadi waktu masukin pudingnya itu perlapisan. Mungkin udah dalam kondisinya dingin. Nah ini yang masih sempurna aku nggak cairkan. Tapi ada 4 biji yang udah aku potong. Jadi aku cairkan lagi. Dan ini aku ulang dari awal. Nah teman-teman, ini adalah salah satu tipsnya. Ini bisa ditusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini untuk perlapisan, supaya nanti pada saat dicemplungkan ke adonan yang baru dia betul-betul menempel. Nah setelah ditusuk-tusuk menggunakan tusukan sate, ini untuk yang lapisan keduanya warnanya nggak putih banget lagi ya teman-teman. Jadi sudah sedikit berwarna kuning, nggak masalah. Jadi ini langsung aku cemplungin lagi. Ini prosesnya cepat, dimasukkan ke dalam kulkas supaya dia lebih cepat set. Kemudian lanjut aku juga ini keluarkan dari dalam cetakan. Jadi ini cepat banget ya teman-teman, aku masukin kulkas. Tuh ini udah menempel banget untuk lapisan pertama dan kedua. Ini juga untuk lapisan selanjutnya aku tusuk-tusuk lagi ya teman-teman, supaya betul-betul menempel. Jadi perlapisan ini aku udah cairkan seperti ini. Nah lanjut ini dimasukkan lagi untuk lapisan yang terakhir. Jangan lupa tadi ditusuk-tusuk menggunakan garpu atau tusuk sate. Kemudian ini aku diamkan lagi hingga set. Dan ini udah set, mudah-mudahan ini nggak lepas lagi ya teman-teman.
Nah, alhamdulillah ini menempel sempurna teman-teman. Jadi itu adalah salah satu tipsnya tadi, dia harus betul-betul mendidih. Dan kalau misalnya khawatir, bisa teman-teman tusuk-tusuk dulu menggunakan tusuk sate seperti yang aku lakukan sebelumnya. Ini salah satu tips dari aku supaya teman-teman pada saat buat puding ini tuh bisa berhasil. Nah, ini direkahkan, merekahkannya juga harus sabar ya teman-teman. Ini untuk sisa terakhir dari puding beningnya, ini untuk mengikat supaya puding ini tuh nggak mudah mingkup. Jadi walaupun dipindah-pindah dia tetap merekah. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi tadi sisa puding beningnya itu kurang lebih 75 ml ya teman-teman yang aku cairkan di terakhir, yaitu fungsinya sebagai pengikat. Hasilnya itu cantik banget. Rasanya ini juga enak banget, ini manis, kemudian seger banget ya teman-teman. Nah tuh nggak mudah mingkup teman-teman, walaupun kita goyang-goyangkan dia nggak mingkup, nggak menutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar seger banget, tapi kalau misalnya teman-teman kurang suka dengan rasa yang manis, teman-teman bisa kurangi takaran gulanya, atau kalau teman-teman suka manis bisa juga ditambah. Kalau untuk jualan ini bisa dikemas lagi menggunakan mika seperti ini. Nah, ini lebih cantik, bisa juga menambahkan stiker supaya harga jualnya lebih tinggi. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.